ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual dan insya Allah dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Apakah suara saya masih terputus-putus, teman-teman? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jadi, semoga lancar ya, karena di kondisi di tempat saya walaupun pakai WiFi itu juga kadang nge-lag juga begitu. Ya, selamat datang teman-teman Kalijaga Muda, masih imut-imut, masih fresh, fresh graduates from senior high school ya. Ya, selamat datang di program studi Manajemen Pendidikan Islam. Selamat bergabung, selamat mengembangkan karir bersama kami gitu. Ya, pada kesempatan hari ini teman-teman bersama saya akan belajar bersama untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Betul ya? Teman-teman mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia ya di sini? Ya, Bu. Iya, Bu. Atau ada yang salah alamat? Insya Allah sudah tepat hari ini teman-teman masuk di kelas yang betul ya, sesuai dengan kelas yang diambilnya. Baik teman-teman sekalian, ketika membaca atau ketika kalian mengikuti kuliah Bahasa Indonesia, tentunya mata kuliah ini sudah tidak asing lagi. Ya. Teman-teman setiap jenjang pendidikan itu pasti mendapatkan atau mengikuti mata pelajaran yang sama. Namanya Bahasa Indonesia. Akan tetapi nanti kita akan melihat perbedaan bagaimana konten yang dipelajari di perguruan tinggi. Jadi Bahasa Indonesia di level perguruan tinggi ini berbeda kontennya dengan Bahasa Indonesia di sekolah menengah begitu. Nah, saya perkenalkan deskripsinya bahwa Bahasa Indonesia itu merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib yang sekaligus menjadi mata kuliah penciri nasional. Ya, jadi dimanapun kalian kuliah, dimanapun kalian mengambil studi, pada awal semester akan diberikan mata kuliah Bahasa Indonesia. Begitu, karena memang itu kebijakan dari Ristek Dikti bahwa Bahasa Indonesia wajib untuk diberikan, ya, supaya budaya lokal kita tetap dipertahankan begitu. Nah, akan tetapi di konten Bahasa Indonesia ini kita akan lebih fokus kepada penulisan artikel ilmiah atau penulisan karya ilmiah. Ya, jadi di sini saya anggap teman-teman sudah bisa, sudah mampu dan sudah pernah mendapatkan tentang bagaimana membuat kalimat, kemudian bagaimana penggunaan kata depan, kata dasar, kata sambung, dan sebagainya. Begitu, pasti teman-teman sudah pernah mendapatkannya di sekolah menengah, begitu ya. Nah, di level perguruan tinggi ini nanti langsung kepada aplikasi bagaimana kita membuat karya ilmiah. Akan tetapi nanti di awal-awal pertemuan, ya di 4 kali pertemuan di awal, kita akan merecall. Saya akan membantu teman-teman untuk mengingatkan kembali apa yang sudah didapatkan di SMA dulu. Merecall cara membuat kalimat, cara menggabungkannya, cara mengembangkan paragraf, gitu ya. Karena itu menjadi dasar kita mengembangkan gagasan nanti di artikel ilmiahnya ya. Teman-teman harus mampu, harus terampil di dalam mengembangkan kalimat,
membuat kalimat supaya tidak ada kesulitan di pembuatan artikel ilmiahnya. Nah, itu salah satu kuncinya dulu. Nanti banyak sekali support system yang akan membantu kita atau mendukung realisasi dari pembuatan karya ilmiah. Begitu. Nah, izin saya untuk share screen, teman-teman. Sebentar. Sebentar ya, saya bukakan dulu. Share screen. Oke, sudah terlihat screen saya, nggih? Halo? Apakah saya masih masuk dalam meeting ini? Atau saya sedang terlempar? Ya. Mohon maaf, teman-teman. Barusan saya terlempar. Saya sudah bergabung kembali ya di sini. Apakah teman-teman mendengar suara saya? Dengar. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Kembali saya share screen untuk gambaran untuk menyampaikan overview dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang insya Allah kita akan kerjakan bersama. Sampun terlihat screen saya? Sampun, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Baik. Nama mata kuliahnya Bahasa Indonesia. Merupakan mata kuliah pencirian nasional sehingga mata kuliah ini wajib diambil oleh setiap mahasiswa di seluruh program studi di UIN Sunan Kalijaga. Nah, salah satunya teman-teman masuk di program studi MPI. Jadi, wajib juga mendapatkan atau mengambil mata kuliah ini. Nah, di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, saya telah menyusun desain pembelajarannya. Desain untuk bahwa terdapat 4 tahap atau 4 kategori kegiatan yang ada di pembelajaran atau perkuliahan bahasa Indonesia. Yang pertama yakni building learning commitment. Ini kaitan dengan overview dan juga kontrak pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia in theory. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan merecall, mengingatkan kembali atau merefresh kaitan dengan pembuatan kalimat, pengembangan paragraf sebagai dasar untuk kita membuat artikel ilmiah secara luas begitu. Nah, kemudian part yang ketiga kita sampai pada tahap bahasa Indonesia in practice and action. Jadi teman-teman nanti akan melakukan praktik. Di sini teman-teman akan belajar menulis dan menulis gitu dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Kemudian yang terakhir, kategori yang terakhir adalah bahasa Indonesia in evaluation. Jadi di sini nanti penyelarasan dari hasil atau naskah yang sudah teman-teman buat. Nah, harapannya di tahap ini kalian sudah punya naskah yang siap untuk dipublikasikan. Naskah yang siap untuk dipublikasikan baik itu di koran ataupun di jurnal ilmiah. Nah, di sini ada tabel ya. Aku lagi nge-zoom, oi. Ada tabel yang bisa kalian lihat, kalian baca. Kita 14 kali pertemuan ya, teman-teman. 14 kali pertemuan termasuk sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu semacam ini. Kemudian asinkronus itu nanti diskusi atau mendengarkan video, menyimak audio begitu.
Ini pada pertemuan 1 ini nanti BLC, kemudian pertemuan 2, 3, 4, 5, 4 kali pertemuan kira-kira itu saya akan merecall kembali kaitan dengan karya ilmiah, kalimat efektif, dan pengembangan paragraf. Kemudian pada tahap in practice and action, kalian mencoba membuat kerangka artikel yang akan dikembangkan sebagai produk akhir dari mata kuliah ini. Kita juga akan belajar mencari sumber referensi yang tepat untuk pembuatan artikel sesuai tema kalian. Kemudian mengelola referensi tersebut melalui aplikasi tertentu, gitu ya. Nanti saya akan kenalkan Mendeley dan juga Zotero. Nah, pasti teman-teman pernah mendengar atau pernah menggunakan Mendeley atau Zotero atau salah satunya. Nah, itu nanti kita akan belajar hal tersebut di sini. Kemudian pada tahap terakhir kita akan memproduksi atau creating scientific article. Ya, kita akan mencoba membuat artikel ilmiah yang nanti harapannya selesai dari mata kuliah ini teman-teman punya satu artikel atau punya artikel yang sudah dipublikasikan atau siap untuk dipublikasikan. Gitu. Kita akan belajar bersama di sini. Kita akan belajar bareng untuk pembuatan artikel ilmiah. Gitu. Nah, kemudian untuk sistem perkuliahannya, teman-teman bisa membaca di sini bahwa kuliah kita sementara dilaksanakan secara daring, full daring ya. Jadi kalau untuk mata kuliah saya pakai e-learning, atau kalau misal lagi sinkronus pakai Zoom meeting atau Google Meet gitu. Nah, pertemuan pertama dilaksanakan melalui ruang meeting virtual. Nah, pertemuan selanjutnya itu menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan. Nanti teman-teman bisa selalu cek di e-learning Winsuka. Di sana kalian akan mendapatkan informasi untuk mata kuliah saya di kelas ini ya, di subjek kelas ini. Kemudian metode yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah student centered learning. Teman-teman diminta untuk aktif di sini. Kemudian strateginya role play dan simulation, kooperatif kolaboratif learning. Teman-teman nanti praktik langsung bermain peran sebagai penulis begitu ya. Bermain peran sebagai penulis. Kemudian kooperatif kolaboratif learning, teman-teman juga diminta untuk saling bekerja sama. Saling bekerja sama, membantu teman yang kesulitan, mengingatkan, yang sudah pinter menulis, nanti berbagi dengan temannya yang masih belajar, begitu ya. Di sini kita belajar dan mengajar, saling belajar, begitu. Nah, bagaimana dengan penilaiannya? Penilaian untuk mata kuliah saya, Bahasa Indonesia ini dilakukan dengan cara non-tes. Jadi tidak ada tes ya, tidak ada tes tertulis. Misalnya saya memberikan soal ke Anda, kemudian Anda menjawab di kertas atau ditulis di Word, itu tidak semacam itu. Tapi penilaian berupa produk. Nah, produknya apa? Nah, produknya itu di poin 3, teman-teman bisa membaca. Di sini ada final product dan juga middle product. Final produknya, teman-teman membuat karya ilmiah yang siap untuk dipublikasikan, baik itu di koran ataupun di jurnal ilmiah, bidang pendidikan atau manajemen pendidikan Islam, sesuai dengan program studi kita. Kemudian untuk middle produknya adalah teman-teman punya kerangka tulisan, ya. Jadi di tengah semester teman-teman sudah punya kerangka tulisan yang akan dikembangkan untuk proyek akhirnya. Itu adalah penilaian dari saya, penilaian yang akan saya ambil. Gitu ya. Bobotnya berapa? Bobotnya adalah final produknya 50%, kemudian middle produknya adalah 30%. Kemudian kehadiran perkuliahan itu 20%.
hitungannya 20%. Tapi syarat untuk teman-teman mengikuti UAS, syarat teman-teman bisa menyelesaikan ini itu minimal 75% dari totally pertemuan kalian hadir. Totally pertemuan 75% gitu. Di pedoman akademik teman-teman bisa membaca hal tersebut gitu ya. Khusus untuk mata kuliah saya dilakukan penilaian dengan cara non-tes. Nah, kalau di mata kuliah yang lain mungkin ada UTS gitu ya, UTS, UAS. Nah, nanti pada saat UTS, UAS tetap ada jadwal untuk kuliah kita, tapi teman-teman diminta untuk melanjutkan. Nah, melanjutkan dan melaporkan nih middle product ini nanti dilaporkan pada saat jadwal UTS, kemudian final produknya dilaporkan pada saat jadwal UAS gitu. Mudah. Jadi dicicil nilai UTS saya itu dari middle product bisa dicicil tiap hari, tiap pertemuan gitu ya. Kemudian final produknya juga dicicil dari pertemuan, tiap pertemuan begitu. Karena membuat karya ilmiah itu tidak instan. Ada yang bahkan 1 tahun baru selesai, berbulan-bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu baru selesai gitu. Jadi di sini mari kita belajar menyusun karya ilmiah, mengelola referensi, mencari referensi, kemudian bagaimana etika kita sebagai penulis gitu ya. Ada etikanya. Menulis itu juga ada etikanya, ada aturannya. Bagaimana kita terhindar dari plagiasi, gitu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sitasi yang tepat? Bagaimana memberikan referensi yang tepat atau mencari referensi yang tepat untuk artikel kita? Nah, itu ada triknya. Nanti kita akan belajar di sini. Praktik. Jadi nanti banyak praktiknya ya teman-teman di sini. Ya. Kalau untuk buku yang bisa digunakan, bukunya saya share screen. Ya, ini adalah referensi yang saya gunakan. Teman-teman bisa menggunakan referensi ini atau juga menggunakan referensi yang lain. Boleh. Kalau kalian sudah punya buku pegangan atau pedoman bahasa Indonesia untuk pembuatan khususnya penulisan karya ilmiah, nah silahkan bisa digunakan ya. Kalau itu relevan dengan tema-tema atau konten yang kita gunakan untuk belajar, silahkan bisa digunakan. Ya, ini adalah referensinya. Referensi yang bisa kalian gunakan di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, itu penjelasan dan juga overview kaitan dengan gambaran perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Monggo teman-teman, ada yang ditanyakan? Senyum, ini sudah pada mandi toh? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah Ibu. Alhamdulillah, seger. Oh iya, satu lagi, kalau kuliah pakai kemeja ya. Teman-teman yang masih pakai kaos, besok pakai kemeja. Yang kalau laki-laki kelihatan, kalau perempuan kalau dia pakai kaos enggak kelihatan. Rapi gitu. Yang penting kerudungnya rapi, tidak tidak kusut, mukanya tidak kusut. Nah, itu kalau pakai kaos enggak kelihatan. Tapi kalau yang laki-laki monggo teman-teman tetap berpenampilan rapi di depan kamera. Terserah bawahnya mau pakai celana pendek, mau pakai sarungan, Baik, monggo. Monggo, tapi silahkan bagian yang nampak di kamera harus rapi, pakai meja. Ada yang langsung nih, Saidun langsung ambil jas. Saidun langsung ambil jas. Oke, terima kasih Mas Saidun, sudah rapi.
Teman-teman juga terima kasih yang sudah rapi. Ada yang pakai peci, wah, ganteng ya. Nek pakai peci ganteng ini. Ya, monggo kita berdiskusi. Atau mungkin ada harapan-harapan lain kaitan dengan bahasa Indonesia. Gimana? Mau tanya saya, Bu. Ya, silakan Mas Ya. Fatah. Perkenalkan, nama saya Fatahur Rahman. Saya izin bertanya, Bu. Tadi kan ada middle produk itu ya, Bu. Maksudnya itu kerangka tulisan. Nah, maksudnya kerangka tulisan itu yang kerangka tulisan yang gimana ya, Bu? Itu untuk persiapan karya tulis ilmiahnya atau bukan itu, Bu? Kerangka tulisannya itu, Bu. Oke. Untuk kerangka tulisan sebagai middle product atau penilaian ujian tengah semester untuk bahasa Indonesia, itu nanti yang akan dikembangkan di akhir produk akhirnya. Jadi kerangka tulisan itu nanti sebagai dasar pembuatan karya tulis final produknya. Gitu. Jadi saya akan melihat, oh kerangka tulisannya semacam ini, hasilnya jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, kalian kan nanti tiap pertemuan akan mencoba, oh saya temanya ini, kemudian alur berpikirnya semacam ini, kemudian nanti setelah mid semester, teman-teman akan mengembangkan kerangka tersebut ke dalam produk akhirnya, ke dalam artikel yang utuh. Nah, nanti di perjalanan antara mid semester ke akhir semester, kalian akan mendapatkan bagaimana mencari referensi gitu ya. Kan mengembangkan kerangka itu butuh referensi, butuh cara mengelolanya, butuh cara mensitasinya, butuh cara untuk memilih referensi yang tepat. Nah, itu nanti kita akan belajar di sana begitu. Di antara mid semester ke akhir semester. Nah, harapannya di akhir semester teman-teman sudah selesai, siap untuk mempublikasikan artikelnya. Nah, setidaknya ya 90% lah ya. 90% atau 95% naskah itu sudah jadi. Teman-teman tinggal cek penyelarasan akhir, dibaca ulang gitu ya. Apakah setiap paragraf saya itu sudah padu atau ada yang ini kalimat utamanya enggak diketahui begitu ya. Nah, itu nanti teman-teman akan ngecek setiap paragraf, ngecek keutuhan dari artikel ilmiah yang sudah kalian buat begitu. Nonton Mas, jadi kerangka itu akan digunakan untuk proyek akhirnya. Ya, kita step by step, tidak tiba-tiba saya akan mana kerangkanya gitu enggak, tapi kan nanti di pertemuan 2, 3, 4, 5 itu saya arahkan pembelajarannya ke membuat kerangkanya itu. Kemudian di pertemuan 8 sampai 14 gitu ya. Nah, diarahkan untuk menyelesaikan final produknya. Gitu. Nanti produknya hanya 2, kerangka dan artikel ilmiah. Gitu. Produk dari sini kalian bisa membuat itu. Apalagi kalau kalian sudah berhasil publikasi. Jika di antara teman-teman ada yang pada semester ini berhasil publikasi artikel baik itu di koran atau di jurnal ilmiah, itu silahkan sampaikan ke saya dan itu menjadi tambahan teman-teman untuk mendapatkan nilai A. Saya berikan nilai A, saya kasih reward untuk teman-teman yang berhasil publikasi di semester ini, langsung nilai A begitu. Langsung kasih nilai A bagi teman-teman yang berhasil mempublikasikan artikelnya di semester ini ya, di semester ini. Bu, tanya Bu. Oke, silahkan Mas. Untuk temanya itu bebas ya Bu? Kalau temanya pendidikan atau lebih spesifik ke manajemen pendidikan Islam. Ya, temanya itu pendidikan atau manajemen pendidikan Islam. Nah, jika nanti teman-teman
banyak yang belum dipublikasikan, rencana nanti tulisan-tulisan kalian itu dibukukan aja ya. Kita bukukan jadi satu gitu ya. Nanti kelas ini punya satu produk buku gitu, tulisan kumpulan dari teman-teman gitu. Kalau misal buku itu nanti saya usulkan ke prodi untuk di ISBN kan. Nanti nama kalian nih tercantum sebagai penulis buku di situ. Keren kan? Wah, baru semester 1 udah punya buku, guys. Keren Bu, tapi kan Tapi kenapa, Mas Fatah? susah Bu. Nah, kita belajar bareng. Di sini tidak perlu takut salah, gitu ya. Namanya juga belajar. Belajar itu kan proses untuk menjadi lebih baik. Kalian tidak perlu takut salah untuk menulis. Nah, apa yang ide atau gagasan apa yang ada di otak teman-teman, tuliskan saja. Tidak perlu takut, aku salah membuat kalimat, aku tidak bisa mengembangkan paragraf, tulis saja. Nanti dibaca kembali, nanti kalian lama-lama akan mengetahui. Oh, ternyata saya kalau menulis kok banyak kemudian ya, banyak kata kemudian ya. Atau saya kalau menulis banyak kata dan ya. Atau saya menulis banyak kata selanjutnya gitu. Nah, itu memunculkan karakter kita dalam menulis. Kita lama-lama akan mengetahui hal tersebut gitu. Oh, ternyata saya lebih suka nulis yang simple, atau saya lebih suka bertele-tele dulu baru pada to the point dan sebagainya gitu. Kita akan mengetahui hal tersebut asalkan teman-teman rajin. Kalau kalian pasif ya enggak tahu hasilnya ya. Teman-teman harus aktif di dalam mengembangkan diri, terutama di sini karena subjek bahasa Indonesia pada bidang karya tulis ilmiah, begitu. Nonton teman-teman. Jangan lupa di screenshot loh ya untuk mata kuliah ini, bukti kalian hadir. Di screenshotkan, kemudian nanti masuk di dalam e-learning sebagai bukti kehadiran. E-learningnya presensi akan ditutup jam 11 kalau tidak keliru. Di sana ada jamnya ya. Nah, mengikuti jam tersebut. Oke. Monggo. Yang mau konfirmasi atau mau sharing? Ada yang pernah juara karya tulis ilmiah di SMA-nya? Kevin Bu. Kevin, mana Mas Kevin? Pernah ikut di mana Mas Kevin? Saya belum pernah Bu, belum punya pengalaman nulis karya ilmiah. Ya dulu zaman sekolah sih Bu pernah, tapi nggak ada hasilnya. Ya ada, maksudnya nggak dapat nomor lah, juara itu nggak dapat. Terus ya mungkin cuma pengalaman aja sih Bu. Nah, bagus ini. Bagus Mas Kevin sudah pernah setidaknya berusaha menuangkan ide gagasan dengan cara yang sistematis gitu ya. Itu kan tidak mudah juga. Gitu. Nah, nanti Mas Kevin bisa sharing ke teman-teman ya kalau ada ini piye Mas Kevin gitu ya. Nah, bisa tanya ke Mas Kevin ini teman-teman. Ada aku ajari. Nah, Mas Fatah ini udah pesen kursi. Iya, saya booking 1. Booking 1. Oke, ada yang lain yang pernah dulu yang ikut apa ya namanya kalau di SMA itu unit kegiatan siswa itu apa namanya? Ekstrakurikuler, Bu. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler karya tulis ada? Atau ekstrakurikuler? Mafaza, Bu. Siapa? Mafaza. 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 Nggih. Enggak, Bu. Wah, yakin ngawur. Pernah buat karya ilmiah Bu itu, Bu? Ya, pernah Mas Gun. Enggak, Bu. Cuma kan dulu kan tugas akhir di aliyah disuruh buat karya ilmiah, tapi kan itu kan dadaan salah-salah gitu, Bu. Tapi enggak ahli, Bu.
enggak apa-apa. Seperti tadi Mas Kevin sudah pernah menulis kayak gitu ya. Sudah pernah menulis, mendeskripsikan gagasan menjadi berbagai paragraf, menuangkan ide gagasan di dalam sebuah tulisan. Nah, itu namanya sudah belajar. Nah, Mas Kun, Mas Kevin, Mas siapa lagi tadi? Faras ya? Siapa sih? Adil Nawafaros. Adil Boten, Bu. Nawafaros. Nah, ketika memang sudah pernah, nah ini menjadi bekal ini. Menjadi bekal di sini nanti tinggal recall lagi. Recall atau nanti langsung di antara semester ini kalian submit artikel gitu, kemudian diaplikasikan. Nah, kalian sampaikan ke saya. Nah, nama kalian akan dipajang di prodi tuh, di web prodi, akan masuk di sana. Itu akan bisa diakses secara luas, dikenal oleh seluruh MPI di Indonesia. Gitu, dan akan mendapatkan nilai A dari mata kuliah ini. Bismillah saya Bu. Sip, Mas Fatah Kurrahman. Yang lain, ini senyum-senyum itu di situ ada temennya atau senyum sama siapa? Disambi Anan Bu tuh Bu sama Sambil WA-an, mendua berarti ya, saya diduakan ya. iya Bu, ngawur tuh Bu. Baik. Jika belum ada yang ditanyakan, saya ingin memberikan sedikit advice ya, saran untuk teman-teman. Saran ini kaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi secara tulisan dengan dosen kita, dengan tendik begitu. Nah, saya teman-teman kalau yang semester 3, semester 5, 7 itu mungkin sudah banyak berpengalaman di dalam berkomunikasi dengan para dosennya ya. Nah, nanti di sini teman-teman akan menjumpai berbagai macam karakter dosen. Jadi silahkan saya minta ke teman-teman, saya minta tolong supaya tidak ada case, tidak ada kasus, tidak ada kasus dosen memblokir nama mahasiswa, tidak ada kasus mahasiswa tidak lulus atau tidak segera diselesaikan studinya karena hanya permasalahan komunikasi. Nah, memang komunikasi itu sepele, teman-teman. Komunikasi itu sangat sederhana. Akan tetapi hal tersebut sangat berpengaruh dengan hubungan kita, hubungan secara personal kita ke beliau-beliau, begitu ya. Nah, silahkan komunikasi itu yang tegas, yang sopan, sampaikan salam, kemudian sampaikan mohon maaf sudah mengganggu, begitu ya. Sampaikan siapa diri kamu, perkenalkan diri. Saya misalnya Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu Ibu atau mohon maaf mengganggu Bapak. Saya Nura Saifah Janana, mahasiswa angkatan 2021 program studi MPI yang mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia. Melalui pesan ini saya ingin bertanya atau berkonsultasi tentang penulisan tugas akhir misalnya. Sebaiknya bagaimana ya Pak, kayak gitu, atau sebaiknya bagaimana ya Bu, gitu. Jadi semacam teman-teman meminta saran, meminta konfirmasi, bukan gimana ya Bu, kayak gitu ya. Kan sebaiknya bagaimana ya Bu, atau gimana ya Bu, itu kan intinya sama, pesan itu sama, gitu kan. Pesan itu artinya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Dan lebih enak atau lebih manis ketika dengan kalimat yang sebaiknya bagaimana ya Bu, gitu ya. Sebaiknya saya harus melakukan apa ya Pak, kayak gitu. Atau
sebaiknya tahap apa yang harus saya lakukan, begitu ya. Tidak nodong. Kalau misal gimana ya Bu, gitu itu kan nodong. Gimana ya Pak? Aku harus gimana nih, gitu. Apalagi semacam itu, gitu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan bagaimana komunikasi dengan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik dengan komunikasi sesama. Kalau komunikasi satu kelas di WA terserah ya, mau gue elu nggak masalah gitu. Tapi silahkan kalau berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen, baik melalui email maupun melalui pesan WA, itu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan gitu. Karena pesan tulisan itu bisa menimbulkan banyak persepsi. Bisa menimbulkan banyak persepsi tergantung keadaan atau kondisi penerima pesan pada saat membaca. Bisa jadi pesanmu itu sebenarnya biasa saja ya. Misalnya kamu menganggapnya itu biasa untuk saya gitu. Nah, kemudian ketika dibaca yang menerima pesan itu dia sedang selesai mengerjakan tugas misalnya. Anaknya sedang menangis atau bajunya yang dicuci kehujanan atau dirinya sedang capek begitu ya, maka membaca pesannya jadi pakai emosi kayak gitu ya. Jadi membaca pesannya dengan perasaan yang tidak enak, nah itu bisa menimbulkan persepsi yang berbeda gitu, walaupun intinya sama. Jadi mohon berhati-hati, mohon menggunakan kalimat yang lengkap untuk berkomunikasi dengan para dosen ataupun para tendik begitu. Oke, itu pesan saya karena ada beberapa laporan dari dosen, kemudian ada juga pengalaman-pengalaman dari beberapa dosen kaitan dengan pesan WA. Itu biasanya kalau WA semacam itu di screenshot kemudian disampaikan ke grup prodi. Ini gimana, ini mahasiswa ini gimana gitu ya, mahasiswa gimana. Nah, kemudian selain dengan kalimatnya, silahkan gunakan foto profil yang tepat. Foto profil ya fotomu, foto paling cantik, foto paling ganteng kamu pasang di situ yang rapi. Pernah Mas Mbak, saya ceritakan di sini, ada mahasiswa yang mengirim pesan melalui WA, tapi foto profilnya dia sedang gandengan, sedang berduaan dengan seorang perempuan begitu ya. Dan perempuan tersebut berbaju yang seksi begitu. Nah, itu juga tidak baik juga, teman-teman. Nah, setelah kami konfirmasi, ini bagaimana kita membelajarkan mahasiswa yang semacam ini, masa bajunya seksi begini gitu. Begitu. Jadi berhati-hatilah kita ya dalam berpakaian juga menjaga di profil juga kita memilih profil yang tepat. Nah, foto profil itu kan gambaran diri kita ya, sebagai self branding. Nah, kalau nanti teman-teman belajar pemasaran jasa pendidikan atau public speaking atau public relation management, kalian akan disinggung sedikit bagaimana self branding gitu ya. Jadi ada itu trik atau tipsnya, foto yang terbaik, foto gaya terbaik supaya kalian terlihat elegan gitu ya. Walaupun aslinya entah, tapi yang penting di fotonya terlihat elegan gitu. Nah, itu ada caranya. Itu kan namanya promosi ya. Kalian mempromosikan diri. Kalian meyakinkan siapa yang melihat foto saya itu bahwa ini bagus ini kayak gitu. Setidaknya itu dulu. Karena dengan performance kita yang baik itu akan mempengaruhi perilaku kita dalam berperilaku. Jadi wah saya sudah di fotonya aja bagus. Jadi saya harus menjadi terbaik juga begitu. Saya harus berperilaku sopan juga kayak gitu. Biasanya semacam itu. Gitu nggih. Jadi monggo ya setidaknya selama 4 tahun inilah, selama 3,5 tahun ini teman-teman menggunakan foto profil dirinya sendiri, tidak foto profil artis idamannya atau foto profil apapun itu, tapi gunakan foto profilnya masing-masing. Dan ada wajahnya ya.
ada wajahnya. Karena kadang para dosen juga memperhatikan hal tersebut. Nanti jangan kaget kalau nggak dibales WA-nya atau pesannya nggak dibales. Kalau kalian menggunakan atau memasang foto profil yang bukan diri kalian gitu. Nah, itu sedikit saran ya, bagaimana teman-teman berkomunikasi. Insya Allah nanti terbiasa. Gitu. Oke, enough? Bu, saya mau tanya, bisa Bu? Boleh. Kalau misalnya foto profilnya itu pakai masker gimana Bu? Bagaimana? Sopan atau tidak? Kalau saya sih tergantung ya. Tapi kalau untuk profil, foto profil nggak pakai masker nggak masalah toh? Nggak menimbulkan fitnah kan? Ya enggak juga sih Bu. Iya, jadi kamu foto sekarang di depan rumah sana, di tempat yang terbaik, yang belakangnya bunga-bunga atau belakangnya apa kayak gitu, foto pasang itu sudah. Karena kalau berfoto itu kan tidak ada social distancing ya. Biar keren Bu, maskernya mahal emas. Oh, maskernya mahal, terus mau promosi masker gitu ya. Enggak apa-apa, sementara juga enggak masalah. Saya juga kadang semacam itu ketika sedang mau mengkampanyekan pakai masker, misal pakai tuibon, itu saya pakai masker begitu. Tapi saya jarang ganti foto profil. Saya akan ganti foto profil setelah saya menemukan satu foto terbaik lagi gitu. Biasanya semacam itu. Kalau saya ya, saya itu kan kadang suka berfoto berkali-kali. Nanti hanya satu yang saya pakai, dari berkali-kalinya itu hanya satu yang terbaik pastinya gitu. Dan itu memilih hal tersebut itu sulitnya luar biasa. Memilih wajah kita yang terlihat sumringah. Di foto itu kan pasti berbagai gaya ya, berbagai gaya kayak gitu. Nanti foto mana yang terbaik yang siap dipasang di foto profil gitu. Itu sebagai ciri khas kita juga. Cara berfoto itu menjadi ciri khas kita, menjadi gambaran orang lain dalam menilai kita juga. Itu, Mas Fatah, foto profilmu apa, Ya, Mas Bu. Fatah? Foto profil saya ya saya sendiri, tapi saya pakai masker Bu. Soalnya kalau nggak pakai masker ya kelihatan nggak baik Bu. Coba sekarang Mas Lebih Fatah keren itu pakai masker. lebih keren, nggak kelihatan ini ya. Kalau belum mandi, belum cuci muka, nggak kelihatan. Benar Bu itu. Iya, jadi silahkan cobalah teman-teman foto posisi terbaik, misalnya agak miring, kemudian senyumnya 25 derajat, senyumnya 50 derajat, itu dihitung ya. Kalian mencari posisi yang pas. Kok kalau saya kelihatan bijaksana ketika dalam berfoto itu gimana posisinya? Kalian mencari itu posisinya, karena hanya kalian sendiri yang tahu. Atau saya bagusnya kalau berfoto itu pakai baju merah, kemudian pakai baju biru, atau pakai peci, atau pakai topi. Nah, itu silahkan kalian mencoba format yang pas untuk teman-teman berfoto begitu. Itu tidak mudah loh. Saya selama 1 tahun kayaknya belajar semacam itu, belajar berfoto. Waktu saya mencoba menggunakan kamera yang DSLR ya. Nah, itu saya mencoba berfoto, ternyata setelah saya belajar foto begitu, ini melihat foto semacam ini jadi ini kurang ini nih. Gitu. Iya, itu proses, semacam itu proses, tidak instan ya. Tidak instan. Kalian pasti akan coba kalian perhatikan story life ya. Story hidup. Dulu waktu saya SMP, cara berfoto saya semacam ini. Coba kalian lihat kembali. Kemudian setelah SMA, kamu lihat lagi, oh cara foto saya semacam ini. Gitu.
Kemudian ketika semester 1, cara foto saya semacam ini. Nanti pada saat semester akhir, ketika bekerja, ketika sudah punya suami, istri, punya anak, itu pasti ada perbedaannya. Kalian lihat saja. Gitu, pasti lucu ya, ketawa gitu ya, lihat fotonya. Ketawa-ketawa sendiri lihat fotonya. Iya. J, Permisi, Bu. silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abror, Bu. Saya izin bertanya. J, silakan Mas Eh, Abror. nggih. Kalau kita Zoom gini wajib on cam mboten nggih, Bu? Wajib dong. Kalau misalnya nggak on cam gimana, Bu? Kondisi di tempat Mas Abror tidak memungkinkan untuk on cam, J, atau pripun? Di sini kan kawasannya pegunungan, Bu. Jadi sinyalnya kadang-kadang agak terganggu seperti itu. Oh, gitu. Kalau wajib tidaknya, tapi saya hanya bisa menjawab, saya sarankan untuk on cam gitu ya. Untuk on Oke. cam, nggih. Apabila memang kondisi sinyal tidak memungkinkan, bisa kadang kan kalau kita on cam itu suaranya jadi dibagi gitu ya untuk Putus-putus. Iya. untuk semacam itu. Nah, lebih baik off cam ya tidak masalah off cam gitu. Kalau saya tidak masalah kalau untuk mata kuliah saya. Tapi nanti tetap ya untuk bukti screenshot yang dihadirkan di e-learning teman-teman harus ada. Entah sebentar di on cam kan, terus di screenshot, terus nanti off cam lagi tidak apa-apa. Gitu. Oke, baik, Bu. Sebagai bukti kehadiran di e-learning. Karena nanti kehadiran tersebut langsung masuk ke sistem akademik. Begitu. Iya. Jadi tidak mengurangi nilai nggih, Bu niki? Enggak apa-apa Mas Abror. Oke. Santai. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan yang lain? Mau tanya, Bu. Yes, ini siapa ini? Saya, Bu. Saya siapa? Mana-mana. Nama saya itu Nadif. Oh ya. Ya. Yeah. Kalau semisal lagi Zoom ya, sama makan atau ngopi itu gimana ya? Apakah sopan atau gimana? Untuk ngopinya sebentar ya, jangan dulu. Biar nggak ngantuk, Bu. Oh, biar nggak ngantuk. Iya. Iya, tapi boleh kalian minum. Kalau di mata kuliah saya boleh kalian sambil minum. Misalnya kalian nyediain minuman di sebelahnya, gitu boleh minum. Tapi kalau sambil makan jangan ya. Sambil makan mohon tidak dilakukan ketika perkuliahan sinkronus berlangsung. Sinkronus perkuliahan itu semacam ini. Kita ketemu langsung. Tapi kalau misal sambil diskusi di learning atau mendengarkan audio video, terserah kalian. Kalian mau sambil makan, mau sambil cuci baju gitu, nulis pesan nyimak gitu enggak apa-apa. Enggak masalah gitu. Tapi ketika sinkronus semacam ini boleh minum tapi tidak untuk makan. Makan ya setelah ini ya. Masa nanti saya lihat sambil camuk-camuk makan gitu enggak bagi-bagi. Itu enggak boleh karena enggak bagi-bagi. Kalau kamu membagi ke mengirimkan makanan ke semua teman-temanmu boleh, kita makan bersama nanti ya jatuhnya ya. Kita online tapi makan bersama gitu. Okay? Minum boleh tapi kalau makan kurang baik gitu. Minum sesekali, tidak terus kamu minum terus. Minum di kamera kok kamu hanya kerjaannya minum gitu ya. Jangan, tapi sesekali boleh minum. Mekaten. Terima kasih. Sama-sama. Yang perempuan ini sudah tampil cantik-cantik, tidak ada yang mau bersuara. Senyum-senyum, pasti lagi mau foto ya, pas senyum itu ya. Lagi mengambil fotonya ya. Lagi pap. Iya, Bu, untuk persesi kehadiran, Bu. Oke, apa? Baik. Cukup ya pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut di minggu depan. Nah, silakan setelah ini langsung melakukan presensi di learning. Dan nanti
jangan sampai ada yang terlambat untuk presensinya. Karena kalau sudah ditutup sistem ya tidak mau buka lagi, nggak bisa. Iya, itu otomatis saya tidak bisa membukanya. Yang bisa membuka ya Pusat Teknologi dan Informasi Winsuka. Dan itu ribet nanti urusannya kalau sudah semacam itu. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Untuk refresh atau overview kaitan kontrak perkuliahan kita pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami cukupkan sekian. Mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian. Selalu sehat, jaga iman dan imun. Jangan lupa untuk olahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.